Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Oke, pada video kali ini kita akan mereaction soal korupsi. Wah, ini menarik nih. Nah, tidak sampai 2 minggu, ya sekitar 10 hari lebih ya, semenjak Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik presiden dan wakil presiden, para koruptor disikat habis. Nah, sesuai pidato berapi-api Pak Prabowo sebelumnya, memang mau ngejar terus ya para koruptor-koruptor ini. Dan ternyata memang koruptor itu sudah dikantongi duluan namanya sama Pak Jokowi dulu. Tinggal yang mengeksekusi adalah Pak Prabowo. Nah, ada sekitar 28 koruptor semenjak Pak Prabowo dilantik ini yang ditangkap. Dari 7 bahkan lebih dari 7 kasus ya korupsi. Termasuk Tom Lembong yang kemarin ditangkap dengan korupsinya. Nah, apakah salah satunya juga diantaranya nanti kira-kira Formula E gimana ya? Diteruskan apa enggak ya? Nah, akan kita simak video-videonya. Akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, Arktik, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Baru ngejabat 10 hari Pak Prabowo udah nangkep 28 koruptor dari 7 kasus korupsi. Ini dia kasusnya. Sebelumnya gue nggak dibayar sepeser pun untuk ngebahas konten ini, tapi karena gue seneng ngelihat era sekarang, oke? Yang pertama, korupsi Duta Palma Group. Uang tunai sampai 1 triliun dikorupsi oleh 1 orang. Yang kedua, korupsi dana desa oleh sekdesnya sampai 780 juta ada di Bengkulu dan dilakukan oleh 2 orang. Yang ketiga, 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Korupsi kasus suap Ronald Tanur. Bayangin, sekelas hakim 3 orang. Ini yang baru ketangkap di Surabaya, belum hakim-hakim lain yang ada di Surabaya dan lain sebagainya. Oke, 5 orang. Korupsi tol di Pekanbaru sampai dengan 27 miliar. Pengadaan tol Padang sampai dengan Pekanbaru. Berapa orang? 12 orang. Kasus korupsi di PT Antam Tbk. Para tersangka memproduksi emas ilegal sebesar 109 ton emas. Sedangkan Tugu Monas aja itu 14,5 ton. Ini 109 ton emas. Gila. Oleh 6 orang. Kasus korupsi hibah DPRD Solo NPCI korupsi sampai dengan 122 miliar 1 orang. Dan yang kemarin kasus impor gula 1 orang itu korupsinya sampai 400 miliar. Totalnya 28 koruptor ditangkap di 10 hari pertama Pak Prabowo ngejabat. Dan total uang yang berhasil diselamatkan 3,1 triliun. Bayangin kalau itu dipakai buat makan gratis ataupun dibagiin ke orang-orang yang memang membutuhkan. Kebayang gak sih berapa ribu triliun uang kita yang bertahun-tahun itu dikorupsi sama orang-orang yang gak ketahuan. Ini yang udah ketahuan aja 3,1, apalagi yang dulu-dulu. Dan itu seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan semoga di era pemimpin yang baru, baik Pak Prabowo dan menteri-menterinya ini memang bisa ngebuat masyarakat tuh senang gitu loh, bahwa ini perampok-perampok ini mulai ketar-ketir nih, tikus-tikus. Dan buat admin Gerinda, salamin sama Pak Prabowo ya. Kalau mau ngundang-undang, boleh lah ya. Gue belum pernah ketemu Pak Prabowo soalnya, respect, oke? Bang, bahas 28 koruptor yang berhasil ditangkap Prabowo. Ya, dalam kurun 10 hari kerja, Prabowo tampaknya langsung berhasil menunjukkan eksistensinya. Ini menjadi kejutan karena berada di bawah pemimpin berbasis militer. 7 kasus korupsi pun berhasil ditangani. Kasus pertama tentang izin ekspor minyak dengan kerugian 1 triliun oleh 1 orang. Kemudian 2 orang kasus korupsi dana desa sebesar 780 juta. 5 orang kasus Ronald Tanur, 12 orang kasus korupsi tol Padang Pekanbaru senilai 27 miliar. 6 orang kasus produksi emas ilegal PT Antam. 1 orang kasus korupsi dana hibah sebesar 122 miliar.
dan kasus korupsi impor gula oleh Tom Lembong senilai 400 miliar. Meskipun kasus Tom Lembong masih sangat kontroversial, tapi yang pasti, ini langkah cepat dari komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan koruptor di Indonesia. Tentunya efektif untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam 10 hari menjabat, Pak Prabowo telah menangkap 28 orang koruptor dari 7 kasus korupsi yang besar dengan nilai hampir 5 triliun rupiah. Menurut sahabat, akankah Pak Prabowo melakukan eksekusi hukuman mati pada para koruptor tersebut? Saya tunggu komentarnya. Jadi tersangka kasus korupsi, Tom Lembong tersenyum saat digiring ke rutan. Kayak gini lah. Tengoklah kalian bermewah. Tengoklah kalian punya rumah mewah. Penampilan mewah. Kalian disegani ke sana ke sini. Rupanya korupsinya kalian. Uang rakyatnya kalian makani. Iya kan? Kalian impor sekian. Uangnya sama kalian. Kalian lapor sekian. Ternyata yang jalan gak segitu. Kebiasaan. Ini kan, jadi kami nggak percaya kami sama pejabat-pejabat ini. Jangan-jangan semua instansi kayak gitu ya. Aturannya jalan ke masyarakat nggak kejalan-jalankan. Kayak mana lah itu? Sementara kami rakyat kecil ini yang berusaha puntang-panting, hasilnya sedikit, nyekolahkan anak pun kami terbatas. Sementara kalian, makan uang rakyat. Kayak mana gitu coba? Uang yang harusnya modal untuk masyarakat, entahnya kalian makan dari atas lagi tuh. Ini pelaku usaha offline ini sekarang udah lagi jatuh ini. Okay. Kalian ada program prakerja, cair uangnya tapi nggak dibimbing. Yang itu ku tengok ya, cair mungkin uangnya sama ada pencairan prakerja, tapi nggak dibimbing untuk kerja gitu. Bantuan untuk anak sekolah, seperti saya contohnya, saya butuh bantuan itu. Saya pelaku usaha offline tapi usaha sekarang lagi carut marut, sementara anak harus sekolahkan, kemauan anak untuk sekolah tinggi. Kalian udah tahu kan, Prabowo baru beberapa hari dilantik udah pada ketangkep aja nih. Ini dia. Ditangkapnya Pak Tom Lembong atas dugaan kasus korupsi impor gula bikin orang-orang terkejut dan ramai di media sosial. Karena memang Pak Tom Lembong ini sosok yang sangat berpengaruh di kubunya Abah Anies pada saat Pilpres kemarin. Dan buat anak-anak Abah yang bilang bahwasanya penangkapan Tom Lembong ini sebagai penjagalan, kalian mending baca artikelnya full. Dimana intinya Tom Lembong ini terkena kasus dugaan korupsi terkait perizinan impor gula yang menyebabkan negara rugi sebesar 400 miliar rupiah. Lantas ada juga nih netizen yang berteori jangan-jangan selama ini Jokowi itu mengumpulkan bukti-bukti dan memecat beberapa orang yang tidak beres. Kemudian Gibran sebagai cawapres di Pilpres kemarin ngesepil nama Tom Lembong. Dan yang gak lebih masuk akal lagi ya, kok bisa angka 400.000 roti Kaisang Erina bisa pas dengan angka 400 miliar dari Tom Lembong ini. Yang tentunya ini kemudian menjadi konspirasi, kok bisa pas gitu loh. Dan kemudian saat inilah peran Prabowo yang sangat sentral. Karena sebelumnya Prabowo ini juga sudah bilang ya, beliau tidak pernah gentar menghadapi koruptor. Nah kalau seorang Presiden Prabowo sudah bilang seperti ini, siapa yang berani coy? Bahkan ex pejabat MA yang tiba-tiba ketangkap di mana ditemukan uang hampir 1 triliun di rumahnya, itu kan sebenarnya perlu keberanian yang sangat tinggi untuk mengungkap kasus sebesar itu guys. Ya kapan lagi kan, mumpung backingannya Presiden Prabowo nih coy. Belum ada 1 bulan Pak Prabowo menjabat jadi presiden, udah banyak banget para koruptor yang ketangkep. Apa nggak menyala tuh presidenku? Pantes aja Pak Prabowo banyak yang ngebenci, karena gebrakannya nyata banget guys dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu sama sekali. Di awal masa jabatannya ini udah banyak sekali koruptor-koruptor yang ketangkep. Contohnya kayak PT Aset Pasifik korupsi Duta Palma Group, Kades dan Sekdes yang korupsi sampai 780 juta, 3 petinggi waskita yang korupsi
korupsi sampai 1,3 T, 2 ASN Sumbar yang korupsi sampai 27 miliar, lalu Kades Kerinci dan kepala yayasan di Lampung guys. Dan yang masih hangat nih, mantan Hakim Agung yaitu Zarof Richard yang menerima suap 5 miliar dari kasus Ronald Tanur, sampai waktu itu tuh Ronald Tanur bisa bebas guys dari hukumannya. Dan di hari yang sama 3 hakim PN Surabaya juga ditangkap karena dugaan atas menerima suap terkait kasus yang sama. Tak hanya itu guys, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong juga ditangkap dalam dugaan kasus korupsi impor gula senilai 400 miliar guys. Oh iya, Tom Lembong ini juga kemarin jadi tim sesnya Aba Anis loh. Gimana nih menurut kalian anak-anak Aba? Bener-bener dah, berarti Pak Prabowo ini ingin menunjukkan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Setiap tindakan hukum yang diambil adalah bukti bahwa di bawah kepemimpinannya tidak akan ada kompromi bagi para koruptor. Ia menyadari bahwa korupsi adalah salah satu yang menjadi hambatan terbesar bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia guys. Wah, bener-bener gak sabar banget nih lihat Indonesia ke depannya kira-kira bakal jadi apa nih kalau tanpa koruptor. Nah, buat koruptor-koruptor yang belum ketangkep, kalian tunggu giliran aja sih. Untuk penutupannya kita kasih JJ dulu guys, biar yang gak seneng makin panas. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. 10 hari Prabowo menjabat, udah ada 7 kasus korupsi yang terungkap. Dan salah satunya Tom Lembong. Sejak Prabowo menjabat minggu lalu, setidaknya sudah ada 7 kasus korupsi yang udah terungkap dan lagi diproses. Ada kasus PT Aset Pasifik, korupsi dana desa di Bengkulu Utara, kasus tol Padang Pekanbaru, kasus emas ilegal PT Antam kemarin, lalu korupsi dana hibah NPCI. Dan 2 kasus yang lagi panas-panasnya, yaitu kasus Ronald Tanur yang diduga menyuap 3 hakim sebesar 5 miliar agar bisa vonis bebas. Ini sampai menyeret mantan pejabat MA Zarof Richard. Sudah ditangkap dan ternyata ditemukan uang sekitar 900 miliar lebih di rumahnya loh. Padahal hartanya di LHKPN hanya 51 miliar. Dan yang baru-baru ini kasus korupsi impor gula pada 2015 lalu, di mana Tom Lembong jadi tersangka karena memberi surat izin impor gula di mana saat itu Indonesia lagi surplus gula, yang ngebuat stok dan harga gula nasional jadi nggak seimbang. Dan katanya ngerugiin negara sampai 400 miliar. Gila sih. Tapi masih banyak kabar pro kontra soal Tom Lembong yang ditangkap ini guys. Tentunya kasus ini masih dalam tahap investigasi. Jadi gimana tanggapan kalian guys? Nggak dikasih kendor, tadi malam penangkapan koruptor, tadi pagi penangkapan koruptor, sore hari ini jam 3 penangkapan koruptor baru lagi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, kasus gratifikasi mobil mewah, keciduk hari ini. Dirut RSUD Pelabuhan Ratu, tersangka korupsi insentif 5,4 miliar. Covid itu zaman lama tuh, keciduknya sekarang, ada lagi nih. Anggota DPRD Kalbar, ketangkep lagi korupsi sebanyak 30 miliar atas pengadaan tanah. Gila nggak lo? Indonesia lagi memanas bro. Gue yakin kalian lagi hype banget kan di FVP-nya isi berita-berita gini. Dan pasti lagi bangga banget. Kita lagi ngedukung, semoga nih Pak Prabowo dan Menteri ngesahin kasus masalah perampasan aset dan memiskinkan para koruptor. Masukin ke Nusa Kambangan. Dan juga semoga koruptor-koruptor yang lama-lama pun keciduk. Yang baru-baru juga semoga keciduk. Gas terus pokoknya, kita masyarakat Indonesia dukung. Ini adalah era yang kita tunggu-tunggu. Doa kita dijabah, akhirnya ada pemimpin yang berani nyidukin para koruptor. Anjir, kalau lu nemu koruptor-koruptor baru keciduk, langsung mention gue, ntar gue buatin videonya, gue share ke kalian, oke? Nah, jadi dari video-video tadi, ternyata kalau di total jumlahnya ada sekitar 31 koruptor yang ditangkap. Hampir di 2 minggu sejak Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dilantik. Wah, menyala ya Indonesiaku, Presiden dan Wakil Presiden baruku. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.